pesugihan. Mungkin kali ini pesugihan dikenal dalam istilah bahasa Indonesia ya kan Lutfi ya. Betul. Tapi mungkin praktiknya apakah memang ada sejarah yang sudah dimulai praktik mendapatkan kekayaan dari sesuatu yang tidak tanda kutip ya kan Lutfi ya, begitu. Kalau tentang siapa orang yang pertama kali melakukan penyembahan minta pesugihan, saya belum menemukan pasti siapa tepatnya. Tapi yang jelas orang itu meminta selain kepada Allah itu jauh sebelum Rasulullah lahir itu pernah dilaksanakan. Pada waktu zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman itu mempunyai umat itu bukan hanya manusia tapi bangsa jin. Itu terkenal Dan sekali. perlu dicatat bahwa jin umat Nabi Sulaiman tidak selamanya taat kepada Nabi Sulaiman. Bahkan penguasa Nabi Sulaiman tidak karena ada beberapa jin yang minta bukan kepada Nabi Sulaiman. Artinya nggak taat sama Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan bahwa pembangkangan jin dalam artian meminta selain kepada Allah dan Rasulnya itu sudah terjadi pada waktu zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Termasuk meminta harta kekayaan dan lain ya. Jinnya itu minta tolong kepada setan untuk minta kekuatan lah katakan. Ini kan kalau kita kiaskan, kalau kita samakan dalam kasus sekarang kan pesugihan juga, ya. Tapi kalau zaman sekarang kan identik dengan kekayaan. Nah, begitupun terjadi pada waktu zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sekarang ada pertanyaan. Nabi Muhammad pernah nggak diganggu sama jin? Pernah, saya pastikan. Sekelas pernah. Nabi Muhammad pernah diganggu. Sekelas Nabi Muhammad pernah diganggu untuk meminta tolong kepada selain Allah. Itu pernah. Dan yang perlu dicatat di sana bahwa di kejadian itu, ya Rasulullah itu membaca 4 surat. Makanya para ulama meyakini bahwa 4 surat ini adalah sangat ampuh, untuk menghilangkan godaan jin. Saat itu apa surat yang dibaca ini kan? Mungkin menjadi pertama ayat kursi di kejadian itu ya. Yang kedua Falak, An-Nas dan Qul huwallahu ahad. Berarti apa yang kita baca hari ini ternyata sudah memang diamalkan oleh Rasulullah saat itu. Betul. Jadi kalau misalnya ada umat Rasulullah membaca 4 surat tadi, insya Allah akan terhindar dari godaan jin. Berarti dalam perspektif Kang Lutfi bahwa pesugihan yang dimaksud adalah betul-betul meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara duniawi begitu ya. Jadi pesugihan itu bukan hanya identik dengan materi. Tapi non materi juga bisa dikatakan sebagai pesugihan. Contoh misalnya minta kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, itu juga pesugihan. Nah, saya membagi pesugihan menjadi 2. Nggak tahu nih Abah Haris sepakat sama saya atau enggak. Ada pesugihan yang halal, ada pesugihan yang haram. Karena dari bagaimanapun pesugihan ini hanya sebuah istilah ya Kang Lutfi. Praktiknya yang akhirnya menjadi salah begitu ya. Betul. Pesugihan yang haram, pesugihan yang halal. Dalam surat Al-An'am kalau nggak salah ayat 62 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih. Surat Al-An'am ayat 162. Begini Mas Fabi, kalau ayat Quran itu diturunkan itu mempunyai latar belakang pasti. Ada asbabun nuzulnya. Ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu bisa terjadi sekarang, bisa terjadi di masa lalu, dan bisa terjadi di masa yang akan datang. Jadi Qurannya sekarang asbabun nuzulnya nanti. Nah, seperti dalam surat Al-An'am ayat 162, ini kelihatannya surat apa ya? Padahal kalau saya bacakan umum banget ayatnya. Qul inna sholati wa nusuki, umum banget kan itu. Tapi kalau saya baca surat dalam Al-An'am kayaknya gimana kayak hari ini orang juga baru tahu ayat ini ternyata surat Al-An'am. Jadi kalau saya ini buat mengecoh orang-orang yang masih nggak ngerti lumayan. Dalam surat Al-An'am 162 setelah dibacakan ini kalau saya hafal Quran gitu pikirannya. Padahal setelah dibacakan Qul inna sholati wa nusuki wa kusi minta ayat akhir. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ila akhirih. Ini ayat ini itu dilatar belakangi ya. Itu adalah kejadian di mana manusia itu minta tolong selain kepada Tuhan. Baik yang terjadi di zaman Nabi maupun yang terjadi di masa lampau.
Berarti ini Quran ini kan sebagai bentuk respon terhadap adat yang terjadi di masa lalu ya. Nah, artinya begini deh, kesimpulannya bahwa pesugihan sudah terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad, titik pertama. Dan pesugihan ada dua, ada halal, ada haram. Untuk masalah halal haram, nanti aja lah. Ini pembahasannya seperti itu, gimana? Untuk halal dan haramnya. Ciri-cirinya yang haram, yang halal ya, ciri-cirinya. Halal. Nah, ciri-cirinya banyak Mas Fabi. Kan orang juga pasti gini kan, manusia kan pasti dilahirkan juga dengan rezekinya juga. Nah, ada rezeki yang halal gitu, pesugihan yang dapatkan dengan halal, ada pesugihan yang dilakukan dengan haram. Nah, ini menarik juga. Oke. Sesuatu yang paling hebat itu adalah orang yang melarang tapi dia memberikan solusi. Oke. Misalnya ada orang yang melarang tapi dia tidak bisa memberikan solusi, berarti orang ini nggak benar kalau menurut saya. Allah dalam Al-Quran melarang pesugihan tapi memberikan solusi, luar biasa kan. Makanya kata Allah, baca ayat ini supaya kalian banyak rezekinya. Ini catatan menarik juga ya. Iya. Yang paling populer itu kalau pengen kaya. Jadi ciri-ciri pertama pesugihan yang halal itu adalah yang dibaca ayat Quran. Pesugihan halal atau pesugihan putih gitu ya. Pesugihan putih. Yang pertama adalah yang dibaca adalah ayat Quran. Yang paling populer di antaranya adalah surat yang terkenal, ayat yang terkenal dengan ayat 1000 dinar. Nah, mungkin nggak tahu nih. Ada ayat Quran, ayat Quran 1000 dinar. Itu ayat apa? Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Oke. Jadi surat Tolak, At-Tolak ya, 2 dan 3 itu populer banget dengan ayat 1000 dinar. Mas Fabi baca ini sehari aja 100 kali kaya. Coba aja. Itu makanya ayat itu. Kalau besok misalnya belum kaya berarti belum baca. Oke. Nanti yang sudah baca ntar lapor ke Kang Lutfi berarti. Boleh. Oke. Memang tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu hadis pun yang mengatakan bahwa kalau membaca surat dinar ini sekian, itu akan menjadi kaya, tidak ada. Dinar itu emas loh ya Kang Lutfi ya? Dinar itu uang dari emas. Kalau dirham kan berarti perak ya. Arti dinar nggak main-main, itu banyak sekali ya Kang Lutfi. Kalau yang di hadis kan jelas baca surat Al-Kahfi kan, baca surat Al-Kahfi, surat Al-Waqiah ya. Kalau dinar ini, tapi apa salahnya lah baca? Saya bacain suratnya ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighun amrihi. Apa ini? Saya nggak jelas ya. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kalau saya baca ini karena saya nggak jelas juga. Kurang lebih ayatnya itu. Dibaca minimal 100, maksimal 1000 dalam satu hari. Sanggup nggak Mas Fabi? Udah bilang aja kalau nggak sanggup, jujur aja. Kalau motivasinya 1000 dirham kelihatannya kayaknya menarik kalau ya. Ini kan solusi sebenarnya. Allah melarang pesugihan. Meminta selain kepada Allah. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu At-Tolak ayat 2 ya, 2 3. Jadi Allah itu memberikan mencegah ini tapi memberikan solusi. Baca itu. Baca surat Al-Kahfi, insya Allah kamu kaya. Nah itu pesugihan yang halal. Tapi kalaupun sudah membaca ayat ini tapi di rumah saja nggak ngapa-ngapain, ini sama aja sebenarnya. Apa gimana maksudnya? Ya baca aja setiap hari di rumah tapi nggak kerja atau nggak keluar ke aktivitasnya, sama aja apa gimana? Coba aja. Oh bisa. Kalau kata Imam Malik, nggak usah kerja, rezeki itu datang sendiri. Oke. Kalau kata Imam Syafi'i, harus ada ikhtiar begitu ya. Harus ada ikhtiar. Ya bergerak dari kamar tidur ke kamar mandi itu ikhtiar ya gitu ya. Ikhtiar juga. Jadi ada pergerakan lah kira-kira. Kalau misalnya ada burung dalam sangkar nih, ditaruh di sangkar, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Kira-kira dia bisa makan nggak? Kata Mas Fabi. Sampai hari ini pencipta burung tetap ngasih makan supaya burung tetap hidup. Jadi rezekinya dikasih sama orang lain gitu ya. Logika aja. Ya harusnya kalau menggunakan fisiknya nggak bisa.
Karena ada orang di kamar seharian. Kira-kira dia makan nggak seharian? Jawab aja. Iya, kalau sekamar nggak bisa sih harusnya ya. Nggak bisa. Ya kalau kata Imam Syafi'i nggak bisa. Kalau kata Imam Malik bisa. Itu aja lah. Itu perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam jadi ada dalil yang supaya orang yang rebahan, kaum rebahan ini nggak perlu mengatur apa-apa, tapi rezeki pendapatnya Imam Malik betul. Kalau pendapat Imam Syafi'i ya harus keluar kalau begitu ya. Tapi kira-kira kalau pokoknya kalau segala sesuatu itu dikaitkan dengan ibadah, pasti mendapatkan pertolongan. Al aslu fil ibadati atau fiku, kaidah aja kan begitu. Ibadah itu asalnya pertolongan, taufik. Ya gitu. Oke, kira lanjutannya. Jadi kalau itu misal banyak orang juga menganggap bahwa hari ini seolah-olah pesugihan itu dalam tanda petik yang lebih selalu konotasi selalu negatif. Padahal dalam beberapa pandangan bahwa pesugihan itu hanya sebuah istilah, sehingga ada juga mendapatkan rezeki dari cara yang baik atau pesugihan yang halal tanda kutip ya, pesugihan putih ya kalau itu ya. Nah, alhamdulillah nih Abah Haris sudah datang. Dikit lagi. Oke. Ayat Quran yang mengatakan bahwa ada manusia yang minta tolong bukan kepada saya tapi kepada setan atau jin. Itu ada di surat Al-Jin sendiri ayat 6. Bahwa ada sekelompok orang yang meminta kepada laki-laki lain yang jin. Ada di surat Al-Jin ayat 6. Cek aja Mas Fabi, apal enggak? Wah, enggak apal. Tapi kalau tadi kul sholati wa nusuki. Jadi intinya begini Mas Fabi ya, bahwa Allah menyadari betul bahwa pesugihan itu ada. Dan Allah memberikan solusi. Solusinya apa? Baca ayat ini. Baca ayat ini. Jangan minta tolong kepada makhluk lain selain saya. Nanti akan saya kasih. Udah selesai. Berarti dalam pandangan Lutfi sebetulnya pesugihan dalam pengertian ini bisa saja mendapatkan kekayaan dengan jalur yang benar atau dengan jalur yang salah. Pesugihannya nggak ada yang salah. Kalimat pesugihan tidak ada yang salah kalau Lutfi ya. Prakteknya yang salah ya. Pesugihan nggak ada yang salah. Makanya pesugihan ada dua. Pesugihannya halal putih. Pesugihannya halal dan pesugihannya haram. Dan ciri-ciri baru satu loh Sobi. Saya ada 3 loh. Nah, apa yang kedua? Nantilah. Jika dibahas di hari ini ya. Mungkin nanti teman-teman boleh tanya di sini yang kedua dan ketiganya apa ya? Yang berbayar ini. Oh iya. Sayang sekali Al-Khairat TV belum bisa ngasih amplop ini. Begitu ya kalau ya. Jadi hari ini kalau orang mendengar satu kata tentang pesugihan sebetulnya jangan langsung salah persepsi karena pesugihan itu sebenarnya kata itu tidak ada yang salah yang betul. Karena definisinya sama-sama mendapatkan kekayaan dengan wasilah benar. Memang di lapangan kata pesugihan itu konotasinya memang negatif ya. Dengan tumbal dengan mencelakai orang lari ke Gunung Kemukus misalnya. Itu ramai juga soal Gunung Kemukus ya. Ya betul. Gitu. Tapi kalau soal wasilah Kang Lutfi, soal wasilah orang mendapatkan kekayaan, menurut Kang Lutfi apakah harus selalu dengan berdoa atau dengan wasilah-wasilah sebetulnya sah-sah saja? Wasilah, misalnya mendapatkan rezeki dari orang atau menyimpan sesuatu atau dan lain-lain tanpa misalnya mengamalkan ayat-ayat tadi disebutkan oleh Kang Lutfi, dan ternyata itu membuahkan hasil. Dalam pandangan Kang Lutfi ini meminta selain Allah atau memang masih dalam tahap yang wajar? Tahap yang wajar. Pengen kaya nggak Mas Fabi? Pasti dong sebagai seorang manusia. Iya. Ya udah pilih aja tadi pesugihan halal apa yang haram? Ya halal pastinya Kang Lutfi. Tapi kayaknya haram ya. Enggak ini apa gua nanti. Namanya juga ngopi ya. Namanya juga ngopi kan santai ya. Assalamualaikum Abah Haris. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini kita sudah beberapa diskusi kita sudah masuk Abah Haris. Tapi sebelumnya sehat ya Abah Haris ya? Alhamdulillah sehat Kang Abah Haris. Jadi Abah Haris malam hari ini tadi saya sudah mulai diskusi sedikit dengan Kang Lutfi bahwa hari ini kita membahas tentang mendapatkan kekayaan dengan pesugihan. Ini benarkah ada pesugihan yang putih dan ada atau pesugihan itu selalu dengan konotasi yang negatif Abah Haris? Nah terus Kang Lutfi sudah membahas sejarah tentang pesugihan. Nah saya pengen beberapa yang pandangan Abah Haris juga tentang pesugihan. Sebetulnya dalam pandangan Abah Haris sendiri pesugihan itu apa dan apakah betul pesugihan itu hanya konotasinya selalu negatif dan tumbal gitu dan setan iblis gitu Abah Haris? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih coy. Siap. Saya mau balas coy lagi nggak berani. Sangat menarik sih ya pembahasan kali ini. Memang
pesugihan itu sekarang tuh lagi, apalagi setelah ekonomi dunia hancur ya, hancur, pandemi ya Baris ya. itu banyak sekali lari ke arah pesugihan. Kalau kita bahasanya pesugihan, itu konotasinya itu larinya ke meminta kepada selain Allah tuh. Ya. Kalau bahasanya pesugihan. Kata hari ini memang lebih cenderung ke sana, Baris. Ya kan, lebih cenderung ke sana. Adapun tadi bilang Mas Fabi bahwa ada pesugihan putih dan pesugihan hitam, pesugihan putih dan pesugihan hitam. Berarti ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Bisa jadi. Itu kan? Apakah pesugihan juga sama nih? Sedangkan saya sendiri tidak percaya dengan ilmu hitam. Oke. Iya. Saya sendiri tidak percaya dengan adanya ilmu hitam. Jadi yang dipertanyakan tuh apa ya sekarang tuh? Jadi sebagian orang gini Baris. Jadi orang kadang-kadang kan tadi yang Abah Haris sampaikan bahwa ekonomi lagi drop, tidak bisa putus asa gitu Baris. Dan sebagian orang banyak mungkin yang hari ini, mungkin yang berapa orang kenal ya, babi ngepet Baris gitu ya. Atau Gunung Kemukus tadi sudah Kang Lutfi sampaikan bahwa itu adalah salah satu upaya orang mendapatkan kekayaan dengan cara yang singkat, tapi ya harus mengorbankan banyak hal. Keimanan. Apa kata Abi Lutfi apa? Ya di antara yang mungkin yang apa namanya yang umum ya, yang paling sering orang dengarkan itu ada antara Gunung Kemukus nih Baris. Enggak, apa yang disampaikan oleh Abi Lutfi apa tadi? Soal sejarah. Ya, nantinya kan kita kan sambungnya Oke, gitu kan. Soal sejarah bahwa ada dalam pandangan Kang Lutfi ada pesugihan itu hanya sebatas istilah. Karena pesugihan itu sebetulnya mencari kekayaan lah gitu, harus mencari rezeki gitu. Setuju. Mencari jalan yang dengan cara yang baik, juga dengan cara yang tidak baik gitu Abah. Setuju. Nah, soal kata pesugihannya tidak ada masalah katanya. Setuju. Caranya saja nih yang jadi masalah nih Abah Haris. Jadi gini ya. Kalau kembali ke yang tadi pembahasan awal bahwa kalau kita bahasanya pesugihan, mau tidak mau kita itu dibawa ke arah yang meminta kepada selain Allah. Jelas ya? Ya. Jelas itu. Tetapi itu ada. Itu ada. Sampai hari ini, detik ini ada. Praktiknya masih terus berjalan. Ada. Tapi setannya sudah nggak sakti. Gimana itu? Iya. Oke. Setannya sudah nggak sakti itu. Apa karena efek modernisasi harusnya? Karena memang ada beberapa orang lah, lebih dari 10 orang yang datang ke rumah yang sudah melakukan pesugihan meminta selain Allah itu, sudah menumbalkan segalanya, tetapi tambah miskin. Ada, berarti kan setannya nggak sakti itu. Nipu berarti. Iya, memang yang namanya setan ya nipu. Selalu Nipu. Memberikan iming-iming, tapi kemudian pada akhirnya juga mencelakai manusia juga Baris. Iya, seperti itu. Nah, praktiknya Baris, dalam hal ini memang praktik kan kadang orang juga terjerumus nih Baris. Kemudian ada praktik menumbalkan manusia, menumbalkan lain-lain. Yang terang ketika kita mintanya itu sama selain Allah, itu pasti ada minta imbalan. Minta imbalan, yang imbalan tersebut pasti akan memberatkan kita. Pasti akan memberatkan kita. Seperti itu. Kayak misalnya ada juga di salah kalau masalah tumbal orang mati apa tidak. Iya. Ya walaupun yang memang yang mematikan itu setan, atau orang itu mati sebab tumbal, enggak juga. Kalau mati itu sudah Gusti Allah yang kuasa. Dia matinya kapan, saatnya kapan. Hanya saja penyebab kematiannya itu berbeda, kan gitu. Tapi bukan berarti setan yang membunuh, gitu. Nah hari ini ada juga yang mengatakan bahwa kan memang jalur rezeki kan berbeda-beda Baris. Berbeda-beda, setuju. Tapi yang memang dipersoalkan ketika kita meminta selain Allah itu yang salah. Nah tapi ada juga yang mengatakan menggunakan wasilah yang lain nih. Tadi malam itu sempat kita juga ngobrol sedikit ya Baris, bahwa ada orang menggunakan sesuatu yang Abi Lutfi bilang bahwa pesugihan putih. Jadi gini. Dalam ini Abah Haris gimana? Setuju apa enggak ada pesugihan putih nih Abah Haris? Jadi mungkin bahasanya saja yang saya kurang setuju ya, okay. gitu ya.
Karena kalau pesugihan itu kan identiknya itu kan dengan meminta kepada selain Allah ya. Gitu. Mungkin bahasanya kalau yang putih saya setuju, tapi kalau bahasanya aja kayak gini. Ilmu untuk mencelakakan orang namanya santet. Lalu ada ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa untuk menangkal itu. Bahkan bisa mengembalikan sampai si dukun santet meninggal, gitu kan? Apakah dinamakan santet putih? Ya kalau bisa ya kan gitu kan? Ya kan gitu kan? Gitu. Jadi gini, jadi memang banyak doa, banyak ayat Al-Quran yang kalau dibaca itu akan membawa rezeki. Tetapi yang perlu diketahui bahwa yang namanya rezeki itu bukan hanya harta yang melimpah, tetapi juga kesehatan, waktu luang itu rezeki. Tetapi orang zaman sekarang itu identiknya kalau yang namanya minta rezeki itu duit yang banyak, padahal sih sehat ya rezeki. Lah, yang tadi ditanyakan, apakah ada benda-benda yang benda tersebut itu ada wasilahnya? Memang apa-apa yang ada di dunia ini semuanya itu ada kemanfaatannya. Semuanya ada kemanfaatannya. Salah satu contoh. Konon katanya ya, orang yang mempunyai bambu petuk, itu bambu petuk tersebut bisa membawa rezeki, menarik rezeki. Harganya miliaran loh itu katanya. Saya setuju kalau itu sebagai wasilah pelantara saya setuju. Tetapi kalau orangnya nggak kerja, juga bambu petuk itu tidak ada fungsi apa-apa. Jadi gini, kalau kita mempunyai benda, ya sejauh saya ini meneliti ya. Contoh orang membawa benda azimat atau apalah yang sifatnya itu sebagai pelantara Allah kasih rezeki. Kalau orangnya pengangguran, azimat itu nggak ada arti apa-apa. Atau azimat itu untuk dapat kerjaan ini gitu. Umpama kita doa nih sama Gusti Allah, ya Allah mudah-mudahan kita banyak diberikan rezeki berupa harta lah, rezeki yang berlimpah. Lalu dia baca tuh bukan hanya baca seayat, tapi dia bacanya Quran khatam. Tapi kalau dianya tidak bekerja ya nonsen. Tidak bermanfaat itu si wasilah itu. Keren nggak bahasanya? Nonsen ya. Kalau dia nggak kerja, ya nggak percuma. Jadi kalaupun kita membawa benda-benda yang dianggap orang itu bisa membawa rezeki, tetapi orang tersebut tidak bekerja, benda tersebut itu nggak ada manfaat sama sekali, kayak ya dibuang aja. Tapi mungkin ada nggak perbedaan ketika orang tidak membawa, misalnya dalam hal ini misalnya bambu petuk gitu dengan orang yang tidak membawa bambu petuk, sama-sama bekerja misalnya, apa yang membuat itu berbeda akhirnya, Baris? Bambu petuk itu ya, itu kan pernah saya perlihatkan ya sama Mas Fabi itu ya, bambu petuk itu itu konon katanya bambu tersebut itu berkhasiat untuk menarik rezeki. Saya sih nggak percaya, gitu. Tapi saya percaya bahwa bambu itu sebagai pelantara, sebagai wasilah Allah memberikan rezeki. Ya. Seperti halnya misalnya salah satu contoh. Kita punya bambu petuk. Lalu ada orang pengen lihat bambu petuk itu tuh. Terus saya bilang bayar. Berani tuh orang. Jadi kalau sebagai wasilah saya percaya. Tapi kalau bambu petuk itu nanti akan menarik rezeki tanpa kita bekerja, saya sama sekali nggak percaya. Atau dengan cara mungkin ada harus meningkatkan ibadah juga diantaranya. Bacaan rezeki. Jelas. Kan gitu. Jelas. Salah satu kalau kita pengen banyak rezeki itu adalah sodako. Kan gitu. Sodako. Tapi itu bambu petuk itu sama halnya seperti kita ingin ke kantor bawa mobil kan lebih cepat daripada jalan kaki misal gitu, Baris. Jadi ini wasilahnya juga sekedar wasilah. Tapi kalau kitanya itu nggak kerja,
itu malah akan menghabiskan harta kita tuh. Oke. Ya contoh mobil, mobil nih, kita punya mobil. Kalau untuk kerja enak, tapi kalau untuk jalan-jalan menghabiskan uang itu malah. Oh, lebih produktif ya. Iyalah, itu sebagai wasilah saja kok. Tapi Kang Lutfi pengen punya bau petuk juga atau enggak, atau pernah? Kelihatannya ini tertarik juga dari. Saya pura-pura nggak tertarik aja. Padahal saya lagi WhatsApp. Jadi saya anu dulu ya, saya kasih tahu dulu nih, kalau Abi Lutfi ini memang untuk urusan belajar ilmu begini itu satu perguruan juga sama satu guru. Tapi dengan segmen yang berbeda gitu ya. Atau sama saja? Mungkin ada spesialisasinya ya. Ada spesialisasinya. Tapi satu guru. Luar biasa. Ternyata diam-diam juga kan. Satu guru. Cuma spesialisasinya berbeda. Kata guru saya, nih Lutfi spesialisasi gini. Tapi bukan berarti tidak punya apa yang saya punya. Oke. Punya. Tapi keyakinan ke arah itu tidak seyakin saya. Gitu kan? Dan apa yang dia punya, saya pun punya. Contoh. Gini ya. Saya punya ilmu ngobatin, cuman tamunya banyak ke beliau udah. Oh, jadi bisa ngobatin juga. Iya. Cuman banyak ke Abaris ya udahlah. Udah dosen aja atau SMP aja lah gitu ya. Enggak apa-apa kalau sama dia kan murah. Oke. Jadi satu perguruan diam-diam juga Kang Lutfi juga diantara yang punya. Ya aslinya sih gini. Spesialisasi apa yang juga diberikan oleh guru saya juga diberikan oleh dia. Kan gitu ya. Apa yang diberikan oleh dia juga diberikan oleh saya. Cuma memang kita mempunyai wadah yang berbeda, gitu kan? Wadah yang berbeda. Kamu kayaknya bagusnya arahnya ke sini deh, gitu. Haris arahnya ke sini. Tapi kalau yang saya punya itu, yang Abi Lutfi punya, saya punya. Tapi yang keistimewaan saya dia belum tentu bisa. Oke. Ngobatin sudah katanya, Baris. Yang belum bisa. Ya banyak yang belum bisa. Tapi ya Baris, ini soal bau petuk memang agak menarik menurut saya. Karena setelah saya lihat ternyata bau petuk ini mungkin 1001 ya karena cabang bambu itu kan semuanya ke atas ya Baris. Dan karena katanya sebetulnya bukan ke atas, bukunya itu ada pada depan. Kalau umumnya kan ke atas semua gitu ya Baris ya? Enggak gitu. Tahu buku enggak buku? Buku tuh ya, habis berdiri baca Fatihah tuh buku. Kalau kita mau pincar itu baca buku. Oh, buku. Jadi ininya tuh apa bukunya itu biasanya kalau yang namanya bambu itu kan kalau menghadap ke depan semua. Iya, tuh. ke depan semua begitu kan? Bukan cabangnya, bukunya. Ininya. Oh, si ininya. Ya, oke. Wuku, aduh. Wuku coba cari di Google. Wuku itu apa? Ruas. Itu tadi dijawab. Ruasnya itu. Itu kan biasanya menghadapnya sejalur tuh. Ya. Sedangkan ini mah berhadapan begitu tuh. Ininya berhadapan. Ya. Mau ada cabangnya maupun tidak ada cabangnya. Itu sama saja. Gitu. Ruasnya saling menghadap. Saling menghadap. Gitu. Loh, nggak lihat kemarin? Lihat. Ini kan pura-pura nggak tahu, Abang. Oh iya. dia ditanya dia. Iya. Tapi Abi Lutfi sebetulnya dalam hal ini ingin nggak sih sebetulnya diantara yang punya koleksi? Jangan-jangan punya juga, Kang Lutfi? Ya punya. Punya ya. Cuma nggak banyak. Kalah sama beliau. Padahal saya bukan faknya sih, bukan bagiannya. Ya itu spesialisasi itulah. Iya. Tapi memang ini menjadi spesial juga karena katanya dari bambu petuk itu kan memang tidak semua orang bisa mendapatkan itu ya. Oh iya. Ciri-cirinya katanya juga ada makhluk juga yang menjaganya katanya Baris. Iya betul. Sekarang gini, sekarang itu bambu petuk itu banyak sekali. Banyak. Wow, banyak ada sekali. Pasarnya jangan. Tapi yang asli mana tuh jarang ada yang tahu. Karena biasanya lem-leman tuh. Dimodifikasi gitu. Sehingga, tapi yang asli yang mana gitu kan. Untuk membedakannya gimana Baris? Kadang-kadang orang harus mengeluarkan sekian banyak. Gimana ya? Orang nggak mungkin dijual karena itu juga harusnya lebih banyak ya. Ya kan begini, kalau umpama bambu petuk itu kan salah satu benda yang mempunyai keistimewaan. Mempunyai keistimewaan. Berarti bambu petuk itu bisa dong diuji. Ya, gimana cara menguji itu? Rahasia dong.
Oh, nggak boleh bongkar sini ya? Iya, berani berapa? Oh iya, ini juga punya harga soalnya. Konon katanya. Iya. Konon katanya ya. Katanya nih. Itu ketika dimasukkan ke air yang mendidih, itu air yang mendidih itu terasa adem. Salah satunya. Kononnya. Iya. Tapi sudah pernah dites begitu? Rahasia. Kalau kamu sendiri dalam hal seperti ini pernah merekomendasikan atau bahkan justru orang yang termasuk yang percaya nggak, Kang Lutfi, untuk menyimpan wasilah-wasilah seperti ini? Saya berangkat dari sebuah dongeng dulu. Saya dongeng nggak apa-apa ya? Iya. Jadi tentang pesugihan tadi, berkorban ya. Kalau pesugihan kan identik dengan berkorban. Artinya ada yang dikorbankan dari kita. Saya pernah, teman saya kebetulan pernah ke pesugihan. Teman saya sendiri langsung itu. Apa di mana itu? Di suatu daerah lah. Ketika masuk, dia itu disuruh makan anggur. Setelah ini pengakuan teman saya. Ada anggur, ada pisang, buah-buahan lah. Ya, siapa yang nggak menarik dengan buah-buahan? Ternyata dia itu makannya anggur gitu. Setelah makan anggur dia makan pisang, tapi nggak selesai. Makan pisangnya nggak selesai. Makan anggur nggak semuanya. Makan. Ternyata pas sampai rumah itu anaknya mati semua. Anaknya dia punya 4. Teman saya punya 4. Seketika waktu itu. Iya. Mendadak semua. Tapi ada yang masih hidup 1. Ternyata yang dipilih, yang disuruh pilih makan itu adalah gambaran si anak. Jadi anaknya itu ada yang jangkung, itu di pisang katanya. Jadi dia tuh makan setengah. Itu ketika nyampe rumahnya itu kakinya pada putus anaknya. Jadi itu kejadian nyata, itu teman saya sendiri. Jadi dia tuh nggak tahu karena apa ya, tahu-tahu kepesugihan. Ini yang dikorbankan anak. Nah ini perlu kita pahami bahwa jangankan anak gitu tuh yang dikorbanin. Yang dikorbanin seekor lalat pun masuk neraka, apalagi anak. Itu anggur, ada yang kepalanya putus anaknya tuh, karena dia makan anggur, digambarkan kepala. Ternyata dia itu memakan kepala anaknya sendiri. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa berkorban itu jangankan anak, perkara kecil pun kalau tujuannya berkorban itu dia masuk neraka selamanya. Kita nggak jauh-jauh ke gunung Kemukus, gitu ya? Tumbal lah. Itu ada riwayat dari seorang sahabat yang bernama Tariq bin Syihab. Dia menceritakan bahwa Rasulullah itu pernah dongeng katanya. Pernah ada 2 laki-laki jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya dia nggak punya apa-apa, sebatang kara gitu. Masuk di suatu kaum, itu pas masuk ada palang gitu, nggak boleh jalan. Ngerti palang nggak? Larangan masuk begitu ya? Ya. Ada tanda begitu ya? Tanda. Ternyata kaum itu melarang orang yang lewat tanpa dia berkorban terlebih dahulu. Sehingga ditanya sama kepala kaumnya, kamu mau lewat sini? Ya udah, berkorban dulu. Lalu cari tumbal dulu gitu. Ini cerita Rasulullah bahwa pesugihan tuh ada gitu. Berkorban tuh ada gitu untuk iblis. Lalu saya nggak punya apa-apa yang saya korbankan. Kata si kaum tadi, berkorban apapun nggak perlu besar, kecil pun saya terima, walaupun seekor lalat katanya. Ya udah kalau begitu saya mau mencari lalat dulu. Mau mencari lalat lalu dikorbankan lah lalatnya. Itu korbannya lalat, Mas Fadli. Yang pada pandangan kita mungkin ya tidak begitu berarti gitu ya. Nah, akhirnya dia korban lalat. Akhirnya boleh ini kan, boleh lewat. Yang satunya kamu juga lalat katanya. Nggak mau. Saya lebih baik mati daripada berkorban lalat. Akhirnya dibunuh itu. Yang laki-laki tadi. Akhirnya Rasulullah dalam suatu hadis mengatakan, ada 2 orang laki-laki di mana dia masuk neraka karena seekor lalat, ada 1 laki-laki yang dia masuk surga karena 1 lalat. Ini kejadiannya begitu. Yang satu mengorbankan, satu menyelamatkan begitu. Menyelamatkan. Nah ini berkaitan banget dengan pesugihan berkorban. Jangankan berkorban anak, berkorban 1 kecil pun, maka dia akan masuk neraka. Itu poin besar, Mas Fabi.
yang dongeng. Nah ini Abah Haris gimana? Memang kadang-kala pesugihan yang dalam tanda kutip meminta kepada selain Allah gitu ya Abah Haris, kadang-kala juga meminta tumbal. Tapi dalam prakteknya apakah emang itu jangan-jangan ini hanya sebatas iming-iming, tapi memang ada juga katanya yang memang berhasil dengan melakukan itu Abah Haris? Sejauh saya ini meneliti, yang berhasil luar biasa nih Abah Haris meneliti. Iya. Penelitiannya ada di wilayah lain. 1001 yang berhasil itu. 1001 yang berhasil. Gitu. Contoh ya. Saya kedatangan tamu lebih dari 10 tuh. Yang cerita pernah ke gunung inilah, pernah beginilah. Betapa di mana gitu ya. Iya, gitu ya. Semuanya gagal. Semuanya gagal dan tambah miskin. Gitu kan? Lalu ada juga yang berhasil. Ada juga yang berhasil. Gitu kan? Dalam artian berhasilnya sih begini, Allah yang ngasih rezeki itu Gusti Allah ya. Gitu. Itu dia hartanya itu karena dia mendapatkan hartanya itu secara instan. Dia itu harta tersebut tidak akan bertahan lama tuh. Itu harus digarisbawahi juga ya? Tidak akan bertahan lama, artinya harta tersebut juga akan cepat hilang. Ya contoh orang korupsi lah, dapat duit banyak, ketika ketangkap dimiskinkan. Terlebih hidup juga nggak tenang mungkin ya? Hidup juga nggak tenang gitu. Jadi bukan berarti orang yang mendapatkan harta yang cepat dengan tidak baik lalu akan kekal, enggak. Tapi ada juga yang menganggap bahwa ada sebagian orang yang pada aktivitasnya memang seharusnya tidak menghasilkan uang yang banyak nih Baris, tapi tiba-tiba dia kaya mendadak. Nah ini apakah kita bisa mencurigai bahwa orang ini juga kalau mencurigai nggak apa-apa, asal jangan menuduh. Kalau menuduh sudah aktivitas ya Baris. Ada orang tahu-tahu kaya mendadak, gitu kan, katanya kalau dikasih makan jangan mau, nantinya katanya mati. Saya pernah tuh di daerah Mertapada atau ya Cirebon lah, jangan dimakan katanya. Saya makan enak kata saya. Sampai sekarang saya hidup. Urusan mati urusan Gusti Allah. Kan? Yang dikasihkan sih yang biasa kok. Berarti prakteknya ada. Abah juga pernah menemukan dalam sepanjang. Ada. Dan bagaimana Abah harus membedakan di wilayah Cirebon banyak. Kita kan kadang-kadang juga agak bingung juga ya. Mungkin hari ini orang bisa kaya lewat kripto kan, kerja. Sekarang gini aja, gitu ya? Gini aja. Untuk lebih meyakinkan lagi, live nanti yang akan datang, kita datang ke tempat pesugihan. Menarik, catat teman-teman ya. Kita jangan sampai lolos ini. Kita nggak mau ikut. Ya. Catat ini kita datang ke tempat pesugihan. Siap. Ya. Siap. Okay. Takut Abah Haris makan pisang, tahu-tahu kaki saya. Kita datang. Tapi Abah Haris ini kalau soal misalnya pesugihan ya memang dalam konotasi yang negatif, memang kan kadang butuh pengorbanan. Minimal uang yang dihasilkan tidak akan bertahan lama. Ya artinya gini, tidak akan bertahan lama, maksudnya begini. Hidup tidak tenang, banyak yang dikeluarkan gitu ya Baris ya, dikorbankan. Mendapatkan kekayaan dengan jalan yang tidak baik, itu kan tidak berkah. Sedangkan harta yang tidak berkah itu lama-lama juga habis gak berbekas, gitu kan? Itulah. Ada juga yang gini ya, saya juga pernah dapat cerita juga soal ini spesifik ya. Ada juga yang ngomong BK itu Batara Karang. Iya. Nah ini ada juga yang ini memang banyak orang nggak bisa ngelak karena ada bentuknya juga, ada ceritanya juga, ada pelakunya juga ya Baris ya. Apakah ini juga katanya yang megang itu juga punya kekuatan untuk menarik rezeki? Apakah itu betul atau memang apa sebetulnya? BK ini seperti apa Baris? Pengen minta penjelasannya. BK itu kan singkatan dari Batara Karang. Batara Karang itu aslinya adalah menurut cerita ya. Versinya kan beda-beda. Ya. Versinya beda-beda. Kalau di SMK BK itu bimbingan khusus. Ya. Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Kalau di Abah Haris Batara Karang. Beda banget kan? Tapi sama-sama serem gitu. Ada juga tuh pil BK. Jadi gini, ya. BK itu artinya Batara Karang. Batara Karang itu konon katanya adalah jenis ilmu pada saat
zaman Majapahit tuh. Batara Karang. Sehingga orang yang mengamalkan Batara Karang sampai bumi itu tidak menerima. Ketika meninggalnya bumi Karena tidak menerima. saking jahatnya ilmu ini begitu. Mati dia. Sebetulnya mati. Tapi buminya tidak menerima. Akhirnya dirasukilah yang tadinya orangnya itu besar, akhirnya tambah mengecil, kayak orang sakit lah. Orang sakit, jangan jauh-jauh. Orang sakit yang tadinya gemuk kena diabetes tahu-tahu kurus. Terus penyakitnya tambah parah, hari balung baik runtut. Terus tambah kecil, tambah kecil gitu kan. Nah, begitupun Batara Karang. Gitu. Lah, apakah Batara Karang ini bisa mendatangkan rezeki? Setan kok gitu. Intinya gini, bagi mereka yang percaya Batara Karang itu bisa mendatangkan rezeki, ya silahkan gitu. Tapi yang terang, yang mempunyai Batara Karang kok melarat tuh. Ada tuh dari daerah Jawa Tengah ya, mempunyai Batara Karang. Ini Abi Lutfi juga tahu orangnya sudah meninggal, gitu kan. Punya Batara Karang, gitu. Iblis Ugi. Tapi biasanya orang juga rokok penjaluk. Terus kadang-kadang orang melihara itu untuk apa sebenarnya? Kalau memang tidak tujuannya untuk orang nggak kaya-kaya juga. Batara Karang pun ada yang bikinan. Bisa dibikin juga? Bisa. Indonesia apa sih yang nggak bisa? Gitu kan? Saya nggak perlu kaget harusnya. Iya, gitu. Iya. Saya mungkin belum semuanya tahu tentang benda-benda seperti itu, tapi sebagian besar saya tahu. Gitu. Termasuk Batara Karang saya tahu. Gitu. Saya pernah diperlihatkan Batara Karang, ini kisah nyata. Dilihatkan Batara Karang. Lalu Batara Karang tersebut itu matanya ditutup tuh. Kata saya, kenapa matanya ditutup? Katanya, nanti kalau kita lihat matanya bentrok dengan mata, maka akan terjadi kebutaan. Gitu ya. Percaya sih enggak, saya itu biasa-biasa aja. Saya paling jawabnya itu what? Gitu ya. Sok kaget gitu. Padahal saya sih nggak takut, nggak apa gitu ya. Saya coba sentil tuh. Apanya? Telinganya. Astagfirullahaladzim. Saya pengen membuktikan aja. Saya coba, kalau urusan setan hampir 90% saya sudah nggak takut. Itu BK-nya kok yang ngeternya aja kupingnya ya. Terus saya ini antar BK Abahar sama guru BK ini sama geter gitu. Ada di kotak tuh ya, ada di kotak gitu ya. Itu saya sentil tuh, gitu. Itu gedek-gedek loh, gitu. Coba contohin. Jangan, saya bukan guru BK. Saya sentil itu, saya sentil kupingnya gitu. Itu yang ketakutan bukan saya, yang punyanya. Oh jangan begitu, nantinya apa? Nah, kamu ini mangsanya katanya. Tapi kalau ngomong katanya Batara Karang juga punya minta sesuatu kayak misal darah atau betul ya berarti. Saya sih ada pengorbanan lah, maksudnya minimal saya sih belum pernah tahu Batara Karang itu apakah minumnya darah atau enggak gitu ya. Tapi konon katanya pengennya darah. Darahnya kalau darah ayam nggak mau, darahnya harus darah manusia gitu. Sehingga nanti carinya di rumah sakit, malah repot teman Batara Karang itu. Iya. Gitu manfaatnya kan? apa sih belum ketahuan nih? Apanya? Manfaatnya Batara Karang tapi udah ngerepotin ya? Iya katanya sih bisa untuk mencuri. Perkara-perkara belesa kalau setan. Bisa untuk mencuri. Ada yang bisa bilang juga untuk menjaga katanya. Bisa untuk menjaga. Diketawain ya? Ya kalau Batara Karang bisa. Ya kalau Batara Karang bisa untuk menjaga, ngapain ada TNI? Kan gitu. Logikanya gampang banget tuh. Logikanya. Dari serangan-serangan gaib mungkin. Oh, dari serangan gaib, gitu kan? Iya. Masa ya kita nggak bisa harus Batara Karang bantuan setan, bantuan Gusti Allah aja. Gitu. Jadi intinya untuk menjaga dari hal-hal yang gaib, katanya bank dijaga oleh Batara Karang. Iya, tidak bisa mengambil dari bank. Loh, kata siapa? Buktinya ada dari bank, lalu ngambil duit di bank, pegawai bank ada. Iya mungkin ya. Nggak ngapa-ngapain tuh Batara Karangnya bengong. Dari bank tidak bisa mencuri di bank karena ada Batara Karang. Sekarang umpama pimpinan banknya yang ngambil nih, saya ambil dulu lah nih barang 1 juta. Dia lewat tuh pulang ke rumah, itu Batara Karang ngapain? Katanya
Jangan-jangan dianya itu Baris yang Batara Karang. Katanya ATM itu dijaga oleh sesuatu. Pembangunan ATM di samping Yayasan Buntet itu saya tahu persis dan saya yang menyuruh tempatnya di sini, nggak ada apa-apanya. Maling itu lebih takut CCTV dibandingkan Batara Karang. Kan gitu. Kalau katanya kalau punya Batara Karang nanti tidak dicuri. Nah kalau yang nyurinya yang di dalam, kan banyak. Kecuali itu mungkin ya Baris. Ya kan banyak di pegawai-pegawai terus ngambil uang dari bank kan ada lah gitu. Tapi ada juga yang ngomong bahwa memang prakteknya memang ada dan memang makhluknya juga ada ya Baris ya. Iya. Dan ada konon katanya jika ada orang berhasil menyempurnakan ya Baris ya, atau kemudian mengembalikan dia seperti sedia kala, itu bisa mendapatkan sesuatu yang apapun yang diminta, bahkan pengorbanan nyawanya pun bisa jadi taruhannya itu. Masa? Katanya, dan konon katanya, apakah ini bisa dibenarkan atau memang hanya sekedar? Ya ada cerita yang begitu, tapi tetap saya juga nggak percaya. Gitu. Sebetulnya gini kok, banyak sekali konten-konten tentang masalah ilmuwan, kesaktian dan sebagainya. Aslinya sih kalau orang itu pintar, bahkan dia itu mempunyai kelebihan di bidang ilmu batin, makin tinggi ilmunya dia itu menunduk. Lah sekarang malah di-share kemana-mana kok. Itu menunjukkan bisa apa enggak, ya banyak enggaknya. Kan gitu. Biasanya malah orang yang punya ilmu begitu tuh bahkan bersembunyi loh, jangan sampai orang tahu loh. Iya, gitu kan. Batara Karang bisa nyuri duit, tuyul bisa nyuri duit. Nah, pertanyaannya, kenapa tuyul nyurinya di sini? Berarti kan di sananya nggak ada bank. Katanya ada bank gaib. Ada uang gaib. Iya. Ada orang juga yang berhasil menggandakan uang juga katanya Baris gitu. Ada. Praktiknya ada. Ada. Berarti yang dulu Kanjeng Dimas itu kan diantara yang paling viral tuh. Oh enggak gitu. Caranya nggak gitu. Bisa menggandakan tapi caranya nggak begitu. Saya kasih tahu biar lu tahu. Boleh. Ya di sini juga pada tahu semua nanti gandain uang. Kalau kita berbicara gimana? Tertarik dengan ada penggandaan uangnya? Ya. Oh dia tertarik aja. Boleh sih. Kalau yang sifatnya cepet kayak menarik. Tapi awas kalau main ke rumah Abah Haris terus disediain pisang anggur, hati-hati. Ya pas pulang tahu-tahu pada ini. Tadi sih yang kejadian saya tuh yang anggur itu anggur, sekarang pisang lebih besar. Saya dulu punya teman, banyak punya temannya untuk jamaah lah gitu ya. Itu teman itu belum pada mapan tuh. Teman tuh belum pada mapan. Lalu ketahuan kakak saya, wah tim pesugihan katanya. Karena orangnya itu belum pada mapan, tuh dibilangnya tim pesugihan. Pesugihan putih ya berarti. Ya. Kalau datang ke Baris ya. Ilmu menggandakan uang ada. Nggak bisa kita lihat ya di sini. Bisa nanti saya praktekin. Menarik. Tapi bukan berarti sejuta dapat sejuta dapat 2 juta tuh enggak. Berapa persen Baris? Kadang-kadang 1 juta dapatnya 1.000 perak. Iya, artinya tuh judulnya uang itu bertambah, bukan menggandakan. Kadang-kadang orang tuh doa, ya Allah, ini saya, nah gini, saya cerita kisah nyata saya waktu anak saya yang ketiga lahir tuh. Anak ketiga saya lahir. Saya dikasih nota pembayaran tuh dari rumah sakit bahwa bayarnya sekian, mau dicicil apa enggak gitu kan. Lalu saya pulang, saya ambil uang tuh. Setahu saya uang itu 2 juta, setahu saya. Sedangkan tagihan tuh 16 juta. Saya ke kasir. Lalu nih Mbak bayar gitu kan. 2 juta dong yang dikasih. Oke. Si mbaknya nanya, ini lunas Pak gitu. Jawabnya gitu. Gitu. Lunas. Catat tip ya, ke rumah sakit masih punya utang. Ini kalau berarti ada penambahan sekitar ya, tapi kan saya saya sakit mana itu kabar saya. Ini kok bayar 2 juta tagihan 16 juta bisa lunas gitu. Pasien yang belum lunas. Oke. Gitu kan? Itu tahu dari mana tuh? Itu kuasa Gusti Allah. Gitu ya.
Jadi kalau kita mau menggandakan uang, itu kalau kitanya nggak punya uang, itu bisa. Bisa berarti. Saya nggak punya uang. Ya bisa makanya. Ya. Punya uang 16 juta. Tapi kalau punya uang, punya berapa? 2 juta, ya nggak bisa. Mau punya uang kok bilangnya nggak punya uang. Gitu. Dulu saya punya guru tuh, sama dia gurunya juga. Anaknya mondok di sini. Saya kan cater ya, anak guru saya mondok di sini cater, gitu. Lalu saya datang, mau nitip buat anak enggak, gitu kan? Lalu guru saya bilang, wallah saya nggak punya uang sepeser pun, gitu, nggak punya uang saya. Lalu dia ambil sorban yang di sininya tuh, sorban dia taruh, dilempit tuh, dibuka lagi ada duit 200.000. Oke. Ada duit 200. Kalau para nabi itu mukjizat. Kalau kalau para wali itu karomah. Kalau mukmin yang taat namanya maunah. Lah kita mukmin aja nggak taat je, bisa gandain duit, ya kan? Taat nggak? Tapi enggak, saya pastikan enggak udah. Oh enggak. Taat. Ya. Kayak gitu. Berusaha untuk taat. Ada lagi yang ini duit 1 juta untuk mempraktekkan bahwa Allah itu memang menurunkan semua ilmu. Dipraktekkan sama seorang kiai. Tahu saya, dipraktekkan 1 juta. Nambahnya 5.000. Berarti ada ilmu penggandaan uang, tapi tidak melipat gandakan, hanya menambah. Melipat gandakan 1 juta menjadi 2 juta, 2 juta menjadi 3 juta. Kalau ada orang yang bisa menggandakan uang, lunas Indonesia. Iya juga. Kan gitu. Iya. Kalau ada orang datang, saya pengen rezeki yang berlimpah, berapa mintanya? 2 triliun, nanti kasih. Gampang, logika main. Lo Kanjeng Dimas malah di penjara. Kan gitu. Karena kalau ilmu batin itu tuh, kalau disamakan dengan yang tohir tuh nyambung gitu. Kalau ada Jadi akal main ya, Abah. akal main. Nih satu hari ada orang dikasih bacaan tuh sama temennya. Kalau kamu mau kaya, nih baca ini katanya. Dia baca tuh. Setelah dibaca, saya nanya sama saya dikasih bacaan sama teman saya katanya. Saya baca enggak hasil-hasil, yang hasilnya kaya apa enggak? Katanya dia udah praktek, kaya apa enggak? Kemarin jenis sama saya. Nah, itu, yang ijazahnya aja melarat katanya itu. Kan gitu. Oh, pertama kali yang harus dilihat itu yang ngasihnya kayak apa enggak ya? Ada pengalaman saya itu dengan Abah Thohir. Abah Thohir itu berarti pamannya Habib Lutfi yang ada di Cirebon. Abah Thohir. Saya ketemu sama beliau, lalu bilang, Haris, iya, kata saya tuh, di Mekah itu ada yang namanya Sakawulung. Iya, Sakawulung dan Sumur Yamani. Ya, Sakawulung itu kalau kita berdoa di situ, maka akan menjadikan doa itu terkabul dan kitanya menjadi kaya raya, gitu kan? Lalu kata saya tuh, ayolah, di mana tempatnya? Kata Abah Thohirnya, ayolah kita umroh. Jadi saya tuh mau umroh sama Abah Thohir itu, insya Allah tuh, diajak umroh saya tuh, itu. Saya mau lihat Sakawulung. Kalau yang pengen mau doain, nyanguin sama saya. Masa nggak mau ada apa-apa? Tahu. Lah, Sakawulung tuh gimana sih? Jadi semua nabi itu ditambatkan di situ tuh kendaraannya, termasuk buruk. Itu ditambatkannya di Sakawulung namanya. Ada, nyata, kelihatan, gitu. Jadi banyak yang pergi ke sana tapi niatnya untuk pesugihan tuh ada juga. Sakawulung tahu nggak? Yang biasa ngambil bekas-bekas, oh pemulung ya itu ya. Kok udah jawab sendiri itu gimana? Daripada sama. Jadi pesan saya sih, jangan jangan sampai kita itu mencari pengen mendapatkan harta yang melimpah sampai kita itu mensekutukan Gusti Allah. Jangan sampai menggadai
akidahnya dan imannya jangan sampai, karena kalau sudah menyentuhkan Allah itu nggak diapura dosanya sama Allah itu, kan gitu. Ya, betul. Karena harta yang paling mahal itu keimanan ya, Bar. Ya, gitu ya. Lalu masalah benda-benda itu hanya sekedar pelantara saja, bukan penentu. Pelantara, Allah kasih rezeki. Tapi kalau orangnya itu nggak kerja, ya percuma. Gitu saja. Lanjut dia. Kang Lutfi, mungkin dari ceritanya Sakawulung tadi. Ya, Tapi nah, Kang Lutfi memang ini kan banyak hal juga memang yang mungkin orang awam juga nggak paham sama benda-benda tadi ya Kang Lutfi ya. Ini kan ngomong juga Kang Lutfi satu guru juga dengan Abah Haris. Iya, Nah, saya punya ilmu. Spesialisasinya apa nih sebenarnya? Saya punya guru kesaktian juga, Mas Fabi. Saya Abah Haris itu satu perguruan. Ya cuma tadi ya gara-gara tamunya ke Abah Haris semua ya udah saya berhenti. Oke. Dia itu sekarang jadi direktur Akper. Kata kakak saya yang satu tuh, katanya saya mau ngajak saya itu mau demo. Ormas juga ya? Iya, jangan sampai dia itu katanya karirnya terlalu melejit. Dia ada hubungannya sama wasilah tadi, ada bambu petok. Dia ada punya wasilah. Oke. Punya. Saya tahu. Bacaannya saya tahu persis. Bacaannya itu. Saya tahu persis dan itu pun diijazahkan. Hati-hati makanya Mas Fabi. Gitu. Gitu. Saya diam-diam menghanyutkan dibaca. Ini soal Direktur Akper apa yang lain ini hati-hatinya? Ya dua-duanya.